Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan terkait dengan tugas etika bisnis yang diampu oleh Bu Mika Kurnia Puji Rahayu. Saya akan mempresentasikan tentang jual beli salam. Pengertian jual beli salam secara etimologi atau bahasa, salam adalah al-i'ta dan at-taslif. Keduanya bermakna pemberian. Ungkapan aslama atau balil al-khayyat bermakna dia telah menyerahkan baju kepada penjahit. Secara terminologi, istilah syariah akad Islam sering didefinisikan oleh para fuqaha secara umum menjadi bai'un mausufin fi dhimmati bibadli yu'ta ajil. Jual beli barang yang disebutkan sifatnya dalam tanggungan dengan imbalan pembayaran yang dilakukan saat itu juga. Dengan bahasa yang mudah, akad salam itu pada hakikatnya adalah jual beli dengan hutang, tapi bedanya yang dihutang bukan uang pembayarannya, melainkan barangnya. Sedangkan uang pembayarannya justru diserahkan tunai. Jadi, akad salam ini kebalikan dari kredit. Kalau jual beli kredit, barangnya diserahkan terlebih dahulu dan uang pembayarannya jadi hutang. Sedangkan akad salaf, uangnya diserahkan terlebih dahulu, sedangkan barangnya belum diserahkan dan menjadi hutang. Dasar hukum jual beli salam. Yang pertama, firman Allah dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 282, Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamman faktubu. Hai orang yang beriman, jika kamu bermuamalah tidak secara tunai sampai waktu tertentu, buatlah secara tertulis. Yang kedua, firman Allah dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1, Ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu. Yang ketiga, dalam hadis Nabi SAW, an Abi Sa'idi Al-Khudri radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innamal bai'u an tarudi. Rawahul Baihaqi wa Ibnu Majah wa sahih Ibnu Hibban. Dari Abu Sa'id Al-Khudri bahwa Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan suka sama suka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Ibnu Majah dinilai sahih oleh Ibnu Hibban. Selanjutnya ketentuan jual beli salam. Yang pertama itu ada ketentuan pembayaran, yang kedua ketentuan tentang barang, yang ketiga ketentuan tentang salam paralel atau bisa juga disebut dengan al-mauzi as-salama, yang keempat pembatalan kontrak, yang kelima perselisihan. Yang pertama ketentuan tentang pembayaran. Alat pembayaran harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pembayaran tidak boleh dalam bentuk pembebasan hutang. Yang kedua, ketentuan tentang barang. Harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang. Harus dapat dijelaskan spesifikasinya, penyerahannya dilakukan kemudian. Waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Selanjutnya, ketentuan tentang salam paralel al-mauzi as-salama. Diperbolehkan melakukan salam paralel dengan syarat akad kedua terpisah dari dan tidak berkaitan dengan akad pertama. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya. Yang pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Yang kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Yang ketiga, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih rendah dan pembeli rela menerimanya, maka ia tidak boleh menuntut pengurangan harga atau diskon. 4. Penjual dapat menyerahkan barang lebih cepat dari waktu yang disepakati dengan syarat kualitas dan jumlah barang sesuai dengan kesepakatan, dan ia tidak boleh menuntut tambahan harga. 5. Jika semua atau sebagian barang tidak tersedia pada waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela menerimanya, maka ia memiliki dua pilihan. A. Membatalkan kontrak dan meminta kembali uangnya. B. Menunggu sampai barangnya tersedia. Selanjutnya, pembatalan kontrak. Pada dasarnya pembatalan salam boleh dilakukan selama tidak merugikan kedua belah pihak. Jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak, maka persoalannya diselesaikan melalui badan arbitrasi syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. Mungkin sekian presentasi serta tugas dari etika bisnis yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.